Puji Tuhan. Kiranya anugerah kasih kemurahan Tuhan tetap tinggal di dalam kita dan damai sejahteranya memelihara hati dan pikiran kita. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema apa yang dikatakan firman Tuhan, nyatakanlah kebaikan hatimu. Haleluya. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang kelima. Kita baca bersama-sama. Siap? Filipi 4 ayat yang kelima. Boleh buka gadget, boleh buka Alkitab, dan boleh juga melihat di depan. Ayat pendek firman Tuhan berkata demikian, 1, 2, 3. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Sekali lagi. 2, 3. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kalau ayat ini berkata hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, lantas ada lagi yang berkata ayatnya kalau kamu memberi dengan tangan kanan, jangan tangan kiri mengetahui. Artinya seperti itu. Apakah ayat ini bertentangan? Tidak, berbeda. Kalau yang kedua tadi, Tuhan anjurkan supaya jangan pamer kalau kita berbuat baik. Kalau yang pertama ini berkata, bermaksud adalah bagaimana niat hati kita, bagaimana karakter kita, bagaimana inner beauty kita, bagaimana apa yang ada kebaikan hati kita itu benar-benar dapat dilihat, dirasakan oleh orang lain. Karena apa yang ada di dalam itu, kalau cuma sekedar niat, memang niatnya baik. Tapi kalau cuma sekedar niat, orang tidak tahu. Kalau cuma sekedar apa yang kita mau, angan-angan kita cuma. Bukan menjadi sebuah kenyataan, tapi yang Tuhan mau adalah orang mengetahui kebaikan hati kita. Sehingga orang bisa mengenal kita sebagai orang baik. Baik bukan karena cuma sekedar perbuatan baik. Tapi memang baik yang bersumber dari hati. Karena dari hati terpancar kehidupan. Jadi niat hati untuk membantu orang lain merupakan hal baik. Dan akan menjadi kesaksian apabila niat baik itu dinyatakan dalam tindakan. Dalam perbuatan baik. Sehingga yang ada di dalam hati itu benar-benar keluar dalam satu sikap hidup yang baik di mata Tuhan dan di mata orang-orang. Ya, tindakan kebaikan hati kita itu dapat menjadi kesaksian yang efektif karena apa yang dilihat orang itu jauh lebih kuat ketimbang dari sebuah kata-kata. Dan itu akan bisa menjadi sebuah pernyataan kasih Allah kepada orang lain melalui kehidupan kita. Nah, seseorang dinilai baik hati ketika ia berbuat baik. Namun tidak semua perbuatan baik berasal dari kebaikan hati. Ada orang yang bisa berbuat baik tapi hatinya nggak baik. Betul ya? Tapi kalau orang yang hatinya memang sudah baik, pasti perbuatannya baik. Jadi nggak semua perbuatan baik itu berasal dari hati. Karena itu yang dikehendaki Tuhan bukan cuma sekedar perbuatan baiknya aja, tapi hendaklah kebaikan hati yang di dalam ini yang dinyatakan, dikeluarkan, diekspresikan, dimanifestasikan, dinyatakan. Ya. Orang yang baik hati selalu berbuat baik kepada semua orang tanpa pandang bulu. Kalau orang yang nggak baik hati, ya cuma mau berbuat baik, dia pilih-pilih. Yang baik kepada saya lakukan baik. Dia tidak baik, saya juga bisa tidak baik. Lu jahat, gue bisa lebih jahat. Gitu. Jadi tergantung sama orang itu.
Tapi orang yang baik hati itu enggak begitu. Memang dasarnya sudah baik ya. Dasarnya baik. Jadi kita dapat menjadi saksi Kristus yang efektif dengan perbuatan baik kita yang lahir dari hati yang tulus. Bicara hati itu adalah bicara hal yang sangat-sangat penting bagi kita. Nah, Yesus sendiri memberikan sebuah keteladanan dari kebaikan hati yang dinyatakan sehingga ia dikenal sebagai orang yang baik hati. Mari kita lihat contohnya, salah satu di antaranya kita bisa baca di dalam Matius pasal 20 ayat yang ke-29 sampai dengan yang ke-34. Saya akan bacakan bagi kita sekalian mempersingkat waktu. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, cerita kisah topik tentang 2 orang buta yang disembuhkan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Apa yang dapat kita pelajari dari keteladanan yang diberikan Yesus melalui kisah 2 orang buta yang disembuhkan ini? Matius menceritakan tentang 2 orang buta, tapi Markus menceritakan 1 orang buta. Ceritanya sebenarnya sama, tapi dari sudut pandang yang berbeda, Matius, Markus. Tapi salah satu dari 2 orang buta ini adalah bernama siapa? Bartimius, bukan Bartolomeus. Bartimius ya. Salah satu di antaranya adalah Bartimius. Baik, kita lihat yang pertama pembelajaran yang bisa kita dapatkan. Ini masker turun, tadi saya pakai baru enggak. Oke, yang pertama kita bisa belajar adalah jadilah pribadi yang selalu tersedia bagi orang lain. Meskipun saat itu Yesus sedang dalam kesibukan pelayanan yang luar biasa, dikatakan secara singkat diceritakan Yesus tiba di Yeriko. Dan apa yang dikerjakan Yesus di Yeriko banyak sekali. Banyak orang yang juga disembuhkan Tuhan. Sakit penyakit disembuhkan Tuhan. Banyak orang yang ditolong Tuhan. Kemudian satu ketika dia sudah selesai semua yang dia kerjakan, dia keluar dari Yeriko. Waktu dia lewat, karena orang banyak berbondong-bondong juga ikut mengikutinya, tandanya betapa orang-orang itu kagum melihat Yesus atas apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan, biasa mengemis. Kemudian dia dengar itu ada Yesus. Waktu dia dengar itu ada Yesus, maka dia berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Dengan harapan keduanya itu supaya Yesus juga menolong dia dan menyembuhkannya. Di tengah-tengah kesibukan itu orang lain, murid-murid yang menyertai tahu Yesus ini kelelahan, capek. Kemudian mereka menegur orang itu, suruh diam karena mengganggu perjalanan Yesus. Cerita ini mengingatkan saya yang belakangan ini dipertontonkan di televisi ataupun mungkin kita bisa lihat melalui WhatsApp yang dikirim begitu ya. Video-video di mana Pak Jokowi dipanggil begitu kan. Dalam perjalanannya ada seorang yang memanggil di daerah mana itu? Papua. Dia panggil, "Bapak, Bapak, Bapak." Puji Tuhan, Pak Jokowi berhenti. Dia keluar dari mobil, menyapa orang yang
memintanya memanggil tadi. Wah, semua orang senang sekali. Orang-orang mengenal Pak Jokowi sebagai presiden yang baik hati. Yesus juga demikian. Dia sibuk di tengah-tengah kesibukan rangkaian perjalanan, waktu yang harus dia capai. Tapi dia tetap bisa meluangkan waktunya bagi orang yang berseru kepadanya untuk menolong dia. Ya. Jadi meskipun murid-muridnya dan orang banyak menegur kedua orang buta tadi yang berseru kepada Yesus itu yang dianggap mengganggu, namun Yesus bilang berhenti kepada murid-muridnya, panggil dia. Waktu dia dipanggil, kemudian Yesus bertanya, apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Mereka minta supaya disembuhkan dan Yesus melakukan kebaikan menyembuhkannya. Kebaikan hati kita akan terlihat dari kesediaan kita menolong orang lain. Seperti kita ketahui tentang perumpamaan perempuan orang Samaria, ya, orang Samaria. Kita bisa lihat bahwa dari kisah perumpamaan Samaria ini ada orang yang mengalami musibah. Dirampok, dipukuli, digebuki. Tetapi kemudian dikatakan ada orang-orang imam yang mengetahui hal itu. Dia melewati, dia melihat, dia menyaksikan bahwa orang ini dirampok babak belur. Tapi imam-imam ini tadi cuma lewat. Mungkin dia punya perjalanan waktu itu pas kebetulan melewati dan melihat orang ini. Dan dia punya tujuan apa yang harus dia kerjakan. Mungkin dia sedang menuju ke rumah ibadah untuk pelayanan. Kemudian dia lewat begitu saja. Enggak ada waktu untuk menolong orang ini. Cuma mungkin kata dalam hati, kasihan ya. Di zaman sekarang ini kita bisa lihat banyak ya. Kejadian kejahatan yang semakin berani oleh karena orang-orang di sekitar yang mengalami kejahatan berdiam diri. Kenapa? Karena takut. Tapi memang juga kita ini perlu waspada karena juga ada modus-modus ya. Orang-orang yang jahat kadang-kadang berlaku seolah-olah minta pertolongan tapi itu menjerat. Itulah orang-orang yang dasar hatinya enggak baik. Tapi orang yang dasar hatinya baik pasti akan mengerjakan yang baik. Imam-imam lewat, enggak melakukan apa-apa. Terus ada lagi siapa yang dikatakan? Lewi. Lewi itu orang-orang yang melayani Tuhan, para pelayan. Lewat, tahu ini orang membutuhkan pertolongan. Tapi juga lewati, enggak ada urusan dengan saya. Dan ada satu lagi yang dikatakan orang Samaria, yang sebenarnya hubungan orang Samaria itu dengan orang Yahudi itu enggak ada kaitan sama sekali. Mereka dalam tanda petik memang ada waktu lalu bermusuhan. Apa urusannya ini? Ini bukan kaum saya, ini bukan kelompok saya. Maka dia dikatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Maka ia berhenti menghampiri, menolong, bahkan merawat. Luar biasa. Kebanyakan kita bisa lihat di sini orang-orang yang menolong kita itu seringkali bahkan dari orang yang bukan sesama Kristen. Sedih. Dalam hal kebaikan itu orang lebih banyak mengenal lebih kerennya siapa? Buddha suci. Tahu tak? Lebih menonjol sekali perbuatan baiknya. Bantuan-bantuan yang diberikan luar biasa. Tapi orang Kristen cuma membangun dirinya sendiri. Sekalipun kita punya kemampuan, tapi kita membangun hidup kita doang. Kita tidak menjadi orang yang mau menyatakan kebaikan hati. Papua sebagai mayoritas Kristen,
Tapi kemudian kita bisa lihat ada orang-orang lain yang menjangkau, yang bukan dari Kristen. Kenapa? Mereka lakukan kebaikan-kebaikan. Mereka mendirikan sekolah gratis. Tapi orang Kristen mendirikan sekolah, biaya sekolah mahal. Makin lama makin naik. Mencekik. Jadi ajaran ini sangat relevan. Untuk kita sekalian benar-benar belajar menyatakan kebaikan hati kita seperti Yesus. Jadilah pribadi yang selalu tersedia bagi orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Jangan sampai karena kesibukan kita tidak memiliki waktu untuk berbuat baik kepada orang lain. Ada banyak orang yang membutuhkan perhatian kita. Ada banyak orang yang membutuhkan waktu kita. Agar dengan waktu yang kita berikan itu, maka kita bisa melakukan sesuatu kepada sesama kita. Dan apa yang kita kerjakan itu pasti diperhitungkan Tuhan. Jadi, jadilah seperti Yesus yang menyediakan waktu setiap saat, kapanpun dibutuhkan. Jadilah pribadi yang selalu hadir di saat orang lain membutuhkan. Bukan justru kita hadir kepada orang lain di saat kita butuh. Ya. Lu kemana aja? Dari dulu waktu gua butuh, gua cari lu kagak ada. Sekarang lu tiba-tiba nongol cari gua. Lu mau apa? Kebanyakan orang seperti itu. Betul? Banyakan orang seperti itu. Dia hanya hadir, dia hanya datang. Dia hanya hubungi kita ketika dia butuh. Salah. Hidup ini siklus. Roda berputar. Saatnya ketika kita tidak membutuhkan orang lain, ada orang lain yang membutuhkan kita. Demikian pun sebaliknya, ketika kita membutuhkan, maka kita harap ada orang lain yang hadir buat kita. Jadi ingat yang pertama, menjadi pribadi yang tersedia bagi orang lain. Yang kedua, kita belajar dari peristiwa ini bahwa Yesus di tengah-tengah kesibukan tadi seperti itu. Maka kita belajar poin yang kedua, milikilah gaya hidup seperti Yesus yang penuh belas kasih dan suka menolong. Kalau kita bicara gaya hidup, maka itu menjadi sebuah kebiasaan karakter. Ya, enggak cuma sesekali, tapi setiap kali sudah menjadi kepribadiannya. Ketika Yesus keluar dari Yeriko dan melewati kedua orang buta yang duduk di pinggir jalan, mereka dapat mengenali Yesus sebagai Tuhan yang baik hati dan suka menolong. Karena itu mereka berteriak memohon belas kasihan untuk disembuhkan. Orang buta ini kenal Yesus sebagai orang yang baik. Orang buta ini kenal Yesus sebagai orang yang suka menolong. Karena itu ketika dia tahu yang lewat itu Yesus, maka orang yang gak bisa melihat siapa Yesus itu cuma bisa mendengar berita-berita bahwa Yesus itu ternyata adalah orang yang suka menolong, menyembuhkan orang. Maka kedua orang buta ini menaruh ekspektasi pengharapan bahwa dia juga bisa ditolong oleh Yesus yang baik itu. Maka dengan tidak sungkan-sungkan, tidak malu-malu, orang ini berseru dengan suara nyaring, minta pertolongan Tuhan. Sekalipun sudah dilarang, tapi orang ini tidak kemudian mundur. Kenapa? Dia tahu orang yang baik itu pasti akan mau dengar saya. Jadi Yesus terkenal sebagai orang baik. Kalau kita dikenal sebagai orang baik, orang lain akan cari kita. Sekalipun mungkin ada banyak halangan, maka dia akan tetap percaya engkau orang baik, saya akan coba jumpai dia. Ada banyak orang baik sebenarnya, tapi kebanyakan orang-orang yang di sekitarnya itu yang suka menghalangi dia. Wah, saya mau ketemu dia susah banget. Seolah-olah kesannya dia itu susah. Seolah-olah dia itu sombong. Padahal kadang-kadang yang bikin susah itu adalah para orang-orang yang mencegal dia gitu. Orang-orang di sekitar dia. Yesus itu baik, kadang-kadang murid-muridnya juga yang suka bisa salah nggak ngerti kayak gitu. Kan? Ada anak-anak yang datang kepada Yesus juga dilarang. Aduh, ini anak-anak apa urusannya sana? Gitu. Tapi Yesus bilang, biarkanlah anak-anak itu datang kepada aku. Itu orang baik.
Nggak merasa terganggu. Aduh sorry ya saya mengganggu. Enggak. Anda tidak mengganggu sama sekali. Jadi Yesus memiliki gaya hidup dan karakter yang memang suka menolong. Kebaikan hatinya dikenal orang lain tadi memang sebagai orang yang baik hati. Kebaikan hati adalah karakter Kristus. Nah, apakah kita memiliki karakter kebaikan hati tadi? Saya dan saudara itu hadir di dunia ini bukan kebetulan. Kehadiran kita itu diizinkan Tuhan karena Allah mempunyai tujuan. Dan apa yang dinyatakan di dalam Alkitab, Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-10 mengatakan bahwa kita ini dicipta untuk melakukan perbuatan baik. Ya, kita dicipta, didesain, dipersiapkan Allah untuk melakukan pekerjaan baik. Bahkan Allah memperlengkapi kita, sesuatu dipersiapkan itu artinya kita diperlengkapi dengan sesuatu kemampuan untuk berbuat baik. Ya, untuk berbuat baik. Dan Yesaya 43 ayat yang ke-7 menyatakan bahwa kita ini dicipta untuk kemuliaannya. Jadi agar saya dan saudara ini yang ada sekarang ini, kehadiran dan keberadaan saya dan saudara diharapkan adalah bagi kemuliaan Tuhan. Hidup memuliakan Tuhan. Dan bagaimana hidup kita bisa mempermuliakan Tuhan? Yaitu dengan menjadi orang baik. Dengan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik. Dengan melakukan apa yang dilihat oleh orang lain, engkau benar-benar orang baik, sejati orang baik. Karena memang dari dasar hati, hatinya memang baik dia. Kalau kita melihat siapa-siapa orang yang baik sih, kalau di Alkitab tuh banyak. Contoh orang baik di Alkitab, selain Yesus siapa lagi? Selain Samaria siapa lagi? Yang kasih kuburan tuh siapa? Buat Yesus. Siapa? Yusuf dari Arimatea. Untuk mau nolong, saya mau nolong. Tapi itu tergantung mayatnya gimana ya caranya. Ketemu siapa harusnya? Ngadep Pilatus. Petinggi. Gimana? Wah resikonya bahaya ini. Tapi tetap dia jalani. Orang baik itu akan tetap menolong. Ya, itu mayat tergantung. Gimana? Siapa yang peduli dengan dia? Orang-orang bahkan melakukan yang begitu jahat. Kalau saya bantu dia, nanti saya dianggap apa? Wah, lu kelompoknya ya penjahat juga, begitu kan? Kadang-kadang kan bikin kayak begitu gitu loh. Aduh, takut kita ini karena nanti disangka kayak gitu. Tapi Yusuf dari Arimatea enggak. Dia lakukan itu, resiko apapun juga, kebaikan hatinya dinyatakan. Dia minta hadap Pilatus, boleh enggak saya diizinkan untuk turunkan mayat Yesus, bukan dua orang yang tadi, mayat Yesus, maka saya akan kuburkan dia. Kemudian dia gali katanya tuh, tentu suruh orang lain suruhannya, tentu ada biaya yang harus dia keluarkan, dia sediakan di sebuah guanya yang belum pernah. Jadi bukan kuburan yang ditiban, kuburan yang dibongkar lagi, kuburan yang dipakai ulang, tetapi kuburan yang baru kepada Yesus. Bahkan kebaikan hatinya kepada Yesus itu, setelah Yesus bangkit kuburannya kosong. Aduh nganggur nih kuburannya, sayang mubasir kalau nggak dipakai. Mulia lu kalau engkau bisa dikuburkan juga di sana. Dia mati nggak berani juga dikuburkan di sana. Kenapa? Karena memang hatinya baik, berikan kepada Yesus, nggak perhitungan lagi. Ini memang saya berikan buat Yesus. Kuburnya kosong sekalipun, ya sudah nggak apa. Karena apa yang saya beli tidak diminta lagi. Ada banyak orang yang nggak baik hati, kadang-kadang mikir, kemudian bisa hitungan lagi. Kalau udah kemudian kayak gini, wah mulai ada yang bangkit. Kemudian ada yang minta balik lagi. Wah kacau kan. Itu bukan baik hati. Bukan baik hati. Dan itu bukan gaya hidup, bukan karakter. Tapi orang yang memang baik hati,
Orang yang karakternya memang baik, memiliki gaya hidup seperti Yesus, menyadari dia dicipta adalah sebagai orang yang memang harus melakukan kebaikan. Maka jati dirinya akan tetap baik, ya. Kebaikan hati juga adalah bagian dari buah-buah Roh Kudus. Ada 9 buah Roh Kudus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Kemurahan, kebaikan, bagian daripada buah Roh Kudus. Orang-orang yang mengalami Roh Kudus dalam hidupnya tidak akan bisa dipungkiri, maka dia akan melahirkan sebuah kebaikan di dalam hidupnya. Dan itu membentuk karakter hidupnya sebagai orang yang baik. Terhadap siapapun tanpa pilih, tanpa pandang bulu, tanpa pakai ras, pakai sara, tidak. Kita berbuat baik bukan karena melihat dari saranya, suku, agama, apa tuh? Ras, antar golongan. Tidak. Tetapi siapapun Anda, sesama. Siapakah sesamaku? Seperti diumpamakan oleh Yesus dalam perumpamaan Samaria. Gaya hidup itu harus ada. Orang percaya seharusnya memiliki karakter Kristus dan gaya hidup seperti Yesus yang baik hati, penuh belas kasihan. Selalu di dalam Alkitab diceritakan ketika Yesus melihat orang banyak, bahkan seperti domba yang tidak bergembala, maka yang ada selalu adalah tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kalau mungkin dulu saya pernah menjadi orang yang gampang berbelas kasih, kemudian sekarang menjadi hati yang berbatu, hati-hati, jangan sampai seperti itu. Kalau dulu kita mungkin mudah tergerak hati, sekarang kemudian menjadi orang yang tidak lagi pernah tergerak hati, wah itu berarti sudah berubah. Nah kita harus memiliki gaya hidup dan karakter yang memang akan selamanya menjadi jati diri kita, ya. Kebaikan hati menjadi jati diri dan identitas kita, sehingga memang orang akan kenal kita sebagai orang baik, ya. Kiranya orang dapat mengenali kita sebagai pribadi yang baik hati dan suka menolong seperti Yesus, ya. Ketika orang menerima kebaikan hati kita, maka mereka memuliakan Bapa di surga. Dengan kebaikan yang kita lakukan, hidup kita memuliakan Tuhan. Tuhan berkata, jadilah engkau terang, ya kan? Terang itu kemudian jika orang melihat perbuatanmu yang baik, Matius pasal 5 ayat yang ke-16, maka ia akan memuliakan Bapamu yang di surga. Kalau orang melihat perbuatan baik kita, orang akan memuliakan Bapa di surga. Ada kisah banyak kan yang menceritakan tentang bagaimana orang berbuat baik sampai orang yang tidak tahu, dia cuma tahu ciri-ciri Yesus seperti itu, dia menyangka, engkau Yesus ya? Bukan. Kenapa orang bisa menyangka kita menjadi seperti Yesus? Karena perbuatan-perbuatan kita mencirikan seperti Yesus. Nah, apakah orang-orang kenali kita seperti Yesus? Apakah orang kenal kita sebagai orang Kristen? Di tempat saya, orang kenal saya sebagai pendeta walau saya tidak memberitahu mereka saya pendeta. RW di tempat saya tahu saya pendeta, sekalipun saya nggak pernah juga cerita saya pendeta. Saudara, biarlah kita dikenali orang karena kebaikan hati kita yang bisa dirasakan oleh orang lain. Sebagai gaya hidup dan karakter. Milikilah gaya hidup dan karakter Kristus. Yang ketiga terakhir adalah janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Galatia 6 ayat yang ke-9. Mengajarkan kita janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Artinya ketika kita saatnya menerima balasan dari Tuhan, di saat itu kita masih tetap menjadi orang baik. Tapi kalau seandainya Tuhan mau balas kita tapi kita sudah berubah berhenti tidak menjadi orang baik lagi, kita tidak menerima apa-apa. Jadi jangan jemu. Melakukan hal yang baik kepada orang lain seringkali membuat kita menjadi jemu. Kenapa? Ya, karena biasanya kita bisa melihat orang-orang kalau melakukan kebaikan karena berpikir ada something, ada sesuatu
yang ingin ia dapat. Begitu dia tidak dapat, dia berhenti tidak melakukannya lagi. Di rumah seringkali saya terima banyak makanan. Dari sisi kiri atau dari sisi kanan. Tetangga-tetangga sering, wah belakangan minggu kemarin saya makan bakso. Kita beli memang sengaja bakso. Banyak bakso yang saya makan hari Senin, Selasa, Rabu. Makannya bakso. Pas kebetulan hari apa itu saya dikasih, hari Jumat kalau nggak salah ya. Jumat tetangga saya kasih bakso lagi. Enak sampai sekarang tuh. Makan bakso, kita gak berani makan lagi deh. Habis bakso terus begitu kan sekali. Banyak bakso. Terkadang-kadang tetangga sebelah lagi suka kasih. Pergi dari mana pulang, bawain pasti. Atau kalau enggak suka dikasih. Lagi itu kita suka dikasih kue. Dikasih ini. Dan kalau kasih banyak. Jadi kita berbalas-balasan. Ntar dia beli lagi. Ya. Saya dikasih pisang, kita beliin yang lain atau yang lain. Akhirnya kita kenal, sebelah-sebelah ini orang yang baik nih. Suka ngasih terus. Jadi kalau kita pergi sesuatu, kita ingat dia. Kita akan berikan juga. Tapi kalau dia berhenti, apakah kita berhenti? Bisa kan? Kalau kita cuma karena balas-balasan. Gitu loh. Tapi kalau Yesus itu bukan karena balas-balasan. Yesus itu memang orang baik dasarnya. Tadi kan sudah kita belajar. Dasarnya memang karakternya sudah baik. Jadi dia nggak akan jemu-jemu. Dia melakukan kebaikan tapi disangkanya yang buruk. Lakukan kebaikan di hari Sabat. Malah kemudian ditentang. Tapi dia akan tetap melakukan itu. Dia akan tetap melakukan itu. Yesus tidak jemu-jemu. Yesus belum lama baru melakukan banyak hal sebelumnya. Tapi ketika dua orang buta ini meminta ditolong, disembuhkan, tetap Yesus akan melakukan itu. Enggak bilang, udahlah saya capek istirahat dulu ya. Nanti besok balik lagi. Enggak begitu. Walaupun dia capek-capek sekalipun kalau ada orang yang datang. Maka kita bersyukur punya Tuhan yang berkata lewat pujian, dia hanya sejauh doa. Yuk datang lewat doa. Yesus tetap mendengarkan kita. Dia tetap menolong kita. Enggak jemu-jemu. Enggak baru nolong saya, kemudian ada lagi yang minta tolong, kemudian udah capek nantilah. Kamu gilirannya nanti aja. Kadang-kadang kan orang suka lihat gitu. Nolong orang suka lihat-lihat juga gitu kan ya. Saya baru capek gini, kamu belakangan ya. Kalau ada yang penting lagi baru dia tolong. Tapi kalau ada yang enggak ini, ya nanti kamu belakangan ya. Mungkin dengan bahasa yang lain halus. Enggak jemu-jemu harusnya. Siapapun juga. Enggak jemu-jemu. Kita baik bukan karena, ini bahasa yang selalu saya ucapin. Karena memang ini mendarah daging. Kita baik bukan karena orang baik pada kita. Tapi karena memang kita orang baik ya. Jadi orang gak baik pun, mari kita belajar untuk tetap menjadi orang baik. Nggak akan jemu-jemu, karena pada dasarnya saya orang baik. Tadi 1, 2 sudah. Di 2 kita berkata kalau kita memiliki gaya hidup dan karakter Kristus. Kalau itu ada pada kita, maka kita tidak akan jemu-jemu berbuat baik. Dan kita berbuat baik bukan karena orang baik, tapi karena memang saya orang baik. Harus seperti itu, dan kebaikan hati kita terpancar keluar. Orang yang baik hati pada dasarnya akan selalu berbuat baik dengan tidak jemu-jemu, karena hal itu sudah menjadi karakter dan gaya hidupnya. Apapun tantangan dan kendala yang dihadapinya, ia akan tetap berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai taburan kebaikan hati kita kepada orang lain itu. Jadi pasti ada hukum tabur tuai, yang kita tabur pasti akan kita tuai, pasti. Ya, pasti akan kita tuai. Dan apa yang kita lakukan dapat menjadi saksi kasih dan kebaikan Tuhan bagi orang lain. Nah, terakhir slide saya berkata bahwa tenang buat orang yang baik hati. Bagaimana kita tadi harusnya melakukan kebaikan adalah tadi yang pertama,
Apa yang pertama masih ingat? Ya, menjadi orang yang tersedia, selalu tersedia bagi orang lain. Ya. Kapanpun Anda butuh saya tetap ada. Gitu. Wah, itu luar biasa. Sekarang ini lagi banyak peremajaan RT di mana-mana. Kemudian nanti jadi RW. Yang diharapkan jadi RT tentunya adalah selalu tersedia waktunya. Ya, kan ya? Selama saya belum tidur, Anda datang sama saya, silakan saya layani. Wah, itu RT yang baik. Boleh pilih dia. Tapi kalau enggak, pakai jam. Dari jam 8, dari jam 6 sampai jam 8, lewat jam 9, ditutup pintu. Nah, itu enggak. Tapi kalau ada orang yang tersedia tadi, anytime, kapan aja. Selama saya masih ada, selama saya masih ada. Wah, itu kita bisa ini. Sedia, tersedia. Yang kedua, miliki gaya hidup dan karakter Kristus, ya, yang selalu suka menolong dan ya penuh belas kasihan dan suka menolong. Dan yang ketiga tadi, jangan jemu-jemu berbuat baik. Kalau kita 3 hal ini ada pada kita dan kita kerjakan, maka ada berkat buat kita. Ada berkat bagi orang yang baik hati. Amsal 22 ayat 9. Orang yang baik hati akan diberkati. Itu bunyi ayatnya. Orang yang baik hati akan diberkati. Jadi Allah itu nggak pernah mau berhutang. Kalau kita melakukan kebaikan, kita sedang membuat Tuhan berhutang kepada kita. Dan Allah tidak akan pernah mau tetap berhutang. Kalau dia berhutang, dia pasti bayar kita dan berkati kita. Ia akan menerima, kata di dalam Roma 2 ayat yang ke-10, ia akan menerima apa itu? Kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera. Saya bacakan. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Nggak peduli dia orang siapa, tapi hukum Tuhan selalu akan seperti ini. Jadi jika kita ingin menerima dari Tuhan kemuliaan, menerima kehormatan, dan menerima damai sejahtera, maka kita perlu menyatakan kebaikan hati kita kepada semua orang. Orang yang baik hati akan selalu disukai semua orang. Kita bisa lihat hidup berjemaat yang di gereja mula-mula. Wah, mereka terkenal baik hati. Luar biasa. Paulus menulis surat tadi di Filipi tadi. Yang kita baca Filipi 4 ayat 5. Backgroundnya Filipi itu sebagai kota yang di mana orang-orangnya memang berbuat baik. Paulus banyak dibantu oleh jemaat di Filipi. Dalam pelayanannya dia disupport penuh sama orang-orang Filipi. Bahkan jemaat di sana memberikan banyak bantuan kepada orang-orang miskin yang berkekurangan di Yerusalem sekalipun jauh. Dia lakukan kebaikan hati. Bahkan dikatakan mereka melakukan bukan saja berdasarkan kemampuan, bahkan lebih daripada itu. Kalau kita baca di 2 Korintus pasal 8, pasal 9, menceritakan bagaimana kita perlu melakukan perbuatan baik. Siapa yang menabur banyak, dia akan menuai banyak. Siapa yang menabur sedikit, dia akan menuai sedikit, katanya. Jadi yuk kita lakukan, ada berkat yang akan kita terima dari Tuhan. Kita akan menjadi orang yang disukakan oleh orang lain, dan bahkan kita juga menyukakan hati Tuhan. Tuhan mau katanya supaya kebaikan hati kita diketahui semua orang. Jadi mari berlomba sebagai orang baik. Dan biarlah bukan kita bilang sama orang lain, saya baik sama kamu. Tapi orang yang menilai kita orang baik. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita bangkit diri.